Shalom. Shalom, apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Pastinya luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Nah, ayo yang bisa buka kamera, dibuka dong, biar kelihatan wajah cantik-cantik dan gantengnya, ya kan? Kan kangen nih kita nih, udah lama nggak ketemuan. Ya, sore hari ini dengan tema yang sama ya di bulan ini, yaitu menikmati kasih karunia-Nya. Kalau kita bicara tentang menikmati, waktu saya mikir-mikir kan menikmati. Berarti kalau kayak menikmati kita enjoy gitu ya. Enjoy gitu ya. Sesuatu yang enak, sesuatu yang apa ya? Yang baik gitu kan. Tetapi waktu saya merenungkan gitu ya, saya bertanya kepada Tuhan, apa ya yang harus saya sampaikan kepada jemaat New Life gitu tentang menikmati kasih karunia-Nya. Karena kita tahu bahwa kasih karunia-Nya datang dalam hidup kita itu apa ya? Kayak sesuatu hadiah yang besar ya, sesuatu yang wow ya, sesuatu yang amazing gitu kan, sesuatu yang luar biasa yang nggak bisa ditanya. Kenapa ya Tuhan saya dapat hadiah ini? Ada nggak kita yang tanya kalau dapat berkat, kenapa Tuhan saya kok yang dapat berkat ini ya? Nggak ada. Tetapi kalau ada masalah, kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini datang di dalam hidup saya? Ya kan? Tapi kalau dapat berkat, dapat sesuatu yang baik, dapat sesuatu yang luar biasa, wow gitu ya. Kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Memang nggak bisa ditanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kita yang mendapatkan kasih karunia Tuhan? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sebetulnya layak untuk menerima kasih karunia itu. Itu adalah semata-mata kebaikan hati Tuhan. Itu adalah semata-mata kebaikan hati Allah. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, sewajarnya kita meresponinya dengan satu semangat ya, dengan satu kegairahan. Coba Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu Saudara makan puasa gitu kan? Puasa 3 hari lah, nggak usah lama, nggak usah 40 hari kayak Tuhan Yesus gitu kan? 3 hari aja. Pernah nggak puasa 3 hari itu habis itu buka gitu kan? Habis itu buka puasa makan, bisa minum. Pasti minumannya dan makanan itu yang paling enak. Ya, yang paling enak. Padahal cuma segelas air putih. Pak Gembala pernah cerita, katanya dia puasa, kalau saya nggak pernah sih 3 hari, belum pernah gitu ya. Sehari pun itu kayaknya sore udah haus banget. Haus sih, kalau makan mungkin masih bisa tahan, tapi kalau minum itu nggak bisa tahan ya, karena udah terbiasa mungkin kan. Nah, begitu buka puasa, air 1 gelas air putih doang loh. Bukan kopi ya, bukan apa-apa yang enak gitu kan, bukan Starbucks gitu kan. Tapi cuman kopi, cuma segelas air putih itu rasanya nikmat banget. Bener ya Pak Gembala ya. Iya, karena haus gitu. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima kasih karunia, orang yang menerima kasih karunia, yang merasa bahwa dirinya nggak layak sebetulnya, ketika kasih karunia itu datang di dalam kehidupannya, itu harusnya respon yang keluar dalam hidupnya adalah wow gitu. Ya, sangat menghargai, benar ya. Bukan dapat hadiah, oh ya udah deh, ya gitu aja gitu. So what gitu loh. Kalau saya, Bapak Saudara, karena bahasa kasih saya adalah hadiah, sekecil apapun ya, bukan melihat dari nilainya ya, harganya, tapi sekecil apapun
hadiah yang orang kasih ke saya sangat bahagia. Walaupun cuman mungkin kartu ucapan deh, walaupun cuman teks di WA deh, gitu kan. Cuman bilang kayak apa? Saya mengasihimu, ya, saya mendoakanmu, memperhatikanmu, gitu. Itu hadiah buat saya. Ya, perhatian itu sangat besar diperlukan bagi orang-orang yang memang memerlukan. Dan gini, kalau kita kasih hadiah kepada seseorang dan orang itu menerimanya dengan ucapan syukur, itu kita yang kasih seneng ya. Benar nggak? Daripada gini, saya kasih hadiah ya ke Bu Yani deh. Bu Yani, saya mau kasih hadiah nih. Bu Yani, oh ya udah, oke, thank you, gitu. Nggak ada reaksi atau nggak ada gimana gitu. Tapi berbeda mungkin kalau saya kasih Bu Yani bilang, oh terima kasih ya, terima kasih. Aduh, saya sangat menghargai. Beda. Jadi yang mau saya sampaikan sore hari ini, ketika kita bilang bahwa kita adalah objek kasih karunia Tuhan, seharusnya hidup kita excited. Hidup kita penuh kegairahan. Nah, saya akan bahas dua hal ya dari satu perikop ya, di mana orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan sangat excited di dalam dua hal ini. Yang pertama, kita mau baca, yuk. Kasih itu, saya ada catat gini, kasih itu harus nyata wujudnya supaya tidak sekedar lip service saja. Ya. Kalau kita bilang kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah sewajarnya, sudah senormalnya, bukan untuk kita membayar kasih karunia itu ya, bukan untuk supaya karena kasih karunia besar saya harus membayar dengan bayar harga, enggak, bukan. Tapi gimana ya, rasa terima kasih kita, rasa syukur kita, rasa betapa beruntungnya kita gitu. Kenapa bisa saya yang terima kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan kita tahu ya semuanya. Kita nggak bisa bayar dengan pengorbanan kita. Kita nggak bisa bayar dengan pengabdian kita sekalipun, nggak bisa. Karena itu adalah hadiah dari Tuhan, yaitu keselamatan. Ya. Kalau orang menerima keselamatan dan orang itu sangat perlu, ya, karena orang itu merasa bahwa dia nggak layak, dia orang berdosa, seharusnya dia masuk neraka. Kenapa dia bisa masuk surga tanpa dia harus berbuat sesuatu? Pasti berbeda. Nah, saya mau belajar dari satu perikop ini. Sekumpulan orang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang sangat memberkati hidup saya. Bahkan saya tulis itu sebagai bahan skripsi saya. Begitu diteliti, orang ini sangat luar biasa. Mari kita buka. Ya, di 2 Korintus 8, kita mungkin udah sering dengar, kita mungkin udah sering baca, ya, cerita ini, ya, perikop ini, 2 Korintus 8, ayat 1 sampai 9. Ada dua hal saja yang saya akan seberangkan, saya akan jelaskan gitu. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 kita bisa buka di terjemahan sederhana Indonesia, bisa nggak? Ya. Dua Korintus 8 ayat 1. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudari kita, jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Ayat 2, mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Jadi keadaannya bukan baik-baik saja, ya. Diuji dengan banyak penderitaan, bukan hanya satu penderitaan tapi banyak penderitaan. Tetapi karena kebaikan hati Allah itu, karena kasih karunia Allah, sukacita mereka melimpah, dikatakan. Diuji banyak penderitaan, ya, bukan banyak berkat, ya, bukan.
Bukan banyak mujizat, bukan, tapi penderitaan, ya. Mereka melimpah, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Wow, luar biasa. Ya. Keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Keadaannya lagi bukan yang fine-fine aja. Keadaannya bukan banyak berkat. Tetapi dikatakan apa? Sukacita mereka melimpah. Sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Ya. Biarpun mereka sangat kaya. Biarpun mereka sangat kaya. Bukan. Biarpun mereka sangat miskin. Bapak Ibu Saudara. Sangat miskin, tetapi apa? Tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Poin yang pertama yang saya mau seberangkan, yang harus kita ingat, ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, ketika kita menerima kebaikan hati Allah, seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang bisa sangat murah hati. Katakan bersama saya, sangat murah hati. Ya. Sangat murah hati ini luar biasa. Ya. Mereka memberi, kalau saya mau katakan, mereka memberi yang terbaik. Ya. Bukan sekedar memberi asal-asalan memberi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita menerima sesuatu yang wow, sangat luar biasa, ya, kita sudah mendapatkan yang sesuatu yang sangat luar biasa. Seharusnya yang keluar dari hidup kita adalah segala sesuatu yang terbaik. Amin. Memberi yang terbaik. Itu adalah respon yang wajar ketika kita bilang kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Memberi yang terbaik. Dikatakan sangat murah hati, ya. Mereka memberi bantuan dana. Di sini dikatakan bantuan dana untuk orang-orang miskin, ya. Orang-orang pelayan Tuhan di Yerusalem waktu itu. Ya, bukan untuk membangun sesuatu untuk diri mereka jemaat Makedonia, tapi untuk orang lain. Mereka banyak penderitaan loh. Mereka diuji dengan banyak penderitaan, tapi karena kasih karunia Allah, karena kebaikan hati Allah, sukacita mereka melimpah. Orang yang sukacitanya melimpah baru bisa mikirin orang lain. Ya, luar biasa. Dia tidak memikirkan penderitaannya. Karena kasih karunia-Nya yang besar, yang bekerja di dalam kehidupannya, dia sampai lupa atau dia sampai mengesampingkan penderitaannya sendiri. Malahan dia mikirin penderitaan orang lain. Wow. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau bukan karena kebaikan hati Tuhan, saya rasa tidak ada orang yang bisa berbuat seperti ini. Ya. Cenderung manusia kalau tertimpa masalah, penderitaan, sakit penyakit, dia akan fokus, dia akan mengasihani diri sendiri, dia akan terus fokus di dalam masalahnya itu. Sehingga apa? Dia tidak peduli lagi kanan kirinya. Tidak akan bisa. Dia peka lagi ya. Tidak akan bisa dia merasakan lagi penderitaan orang lain. Boro-boro dia merasakan penderitaan orang lain. Penderitaannya aja terus bertubi-tubi datang kok. Banyak penderitaan dikatakan. Tetapi sukacita mereka melimpah. Faktor eksternal tidak bisa mengubah faktor internal. Karena di dalam hati mereka sudah ada sesuatu yang lebih berharga. Karena mereka sudah menerima sesuatu yang lebih berharga dari apapun juga. Kebaikan hati Allah, kasih karunia Allah yang menggerakkan jemaat Makedonia bisa bersukacita di tengah penderitaan. Bukan saja bersukacita,
tetapi mereka memberi bantuan dana, bukan hanya doa, Bapak Ibu Saudara. Kalau doa, siapapun bisa. Saya tidak bilang kita tidak perlu berdoa, kita perlu berdoa. Tetapi di 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Baiklah kita mengasihi, bukan hanya dengan perkataan. Ya, tapi dengan perbuatan. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Banyak orang bisa bilang, aku mengasihi kamu. Tapi kalau soal duit, sorry ya, aku juga sendiri belum cukup. Jangankan aku mikirin penderitaanmu, penderitaan saya aja nggak habis-habis. Keluarga saya aja nggak cukup-cukup. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Mari jangan kita nikmati kasih karunia itu untuk diri kita sendiri. Tapi kita mau peka, kita mau turut merasakan penderitaan orang lain, kesusahan orang lain. Jemaat Makedonia bukan jemaat yang kaya, bukan jemaat yang punya uang berlebih-lebihan, tetapi mereka dikatakan sangat miskin. Tetapi mereka kaya di dalam hal memberi. Ayat ketiga, 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat ketiga. Saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka. Memberi sesuai kemampuan aja udah sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Di tengah penderitaan, di tengah situasi dia sangat miskin, memberi aja, ya, membantu aja itu udah sangat luar biasa. Tetapi dikatakan saya bersaksi. Kata siapa? Kata Rasul Paulus. Bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka. Sampai mereka apa? Semakin miskin. Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kasih karunia Allah. Kebaikan hati Allah. Itu merupakan hadiah yang terbesar. Melebihi apapun juga. Sampai mereka bilang, sampai Paulus bilang mereka memberi di luar kemampuan mereka sampai mereka semakin miskin. Dan mereka memberi dengan hati yang rela. Kadang-kadang gini, kita sering pakai logika kita. Tuhan, kalau saya memberi, pasti saya diberkati. Ya. Kalau saya memberi 10 juta, saya pasti diberkati nanti 100 juta. Setelah memberi 10 juta, saya tunggu, berkat kok nggak ada ya. Pekerjaan kok malah tambah, proyek kok malah tambah sepi ya. Kok segala sesuatu malah tambah suram ya. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu tidak bisa dilogikakan atau dirumuskan dengan rumus matematika. Kadang-kadang kita sudah memberi, kadang-kadang kita sudah memberkati, nggak langsung berkat itu tuing, langsung jus datang. Kadang-kadang kita gitu. Kita memberkati, kita tunggu, Tuhan saya kan udah memberkati. Aduh bisnis saya dong. Tuhan tahu hati kita. Jemaat Makedonia, dikatakan mereka memberi di luar kemampuan mereka. Sampai mereka semakin miskin. Semakin miskin. Mereka memberi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mari. Ayo jemaat New Life.
kita bisa memberi yang terbaik. Ya. Lewat persembahan kita, uang kita ya, persembahan, ada wadahnya semua. Kita mau memberkati gembala kita lewat perpuluhan, ya. Persembahan khusus untuk misi, apapun itu, untuk pekerjaan Tuhan, berilah yang terbaik. Amin. Berilah yang terbaik. Jangan yang sisa-sisa, Bapak Ibu Saudara. Jangan yang remah-remah. Jangan yang, aduh, seadanya deh, yang penting memberi. Yang penting aku udah memberi loh. Jangan. Berilah yang terbaik seperti jemaat Makedonia. Bahkan dikatakan mereka setelah memberi di luar kemampuan mereka, artinya di luar kapasitas mereka, di luar apapun yang mereka punya seharusnya. Dan mereka semakin miskin, dikatakan bukan semakin diberkati, tetapi sukacita mereka melimpah, meluap. Karena apa? Karena mereka melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Tidak ada sukacita yang melebihi daripada kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Uang sebanyak apapun, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa memberikan sukacita. Tapi kalau Tuhan suruh berilah. Karena segala sesuatu yang kita punya saat ini bukan punya kita. Itu hanya titipan. Ini loh saya titipkan kepada kamu. Berkat. Di dalam titipan berkat itu ada untuk kebutuhanmu. Cukupkan itu, ya. Cukupkan kebutuhanmu. Melimpah buat orang lain. Kita berbeda. Jangan cukup buat orang lain, melimpah buat kita. Itu salah, Bapak Ibu Saudara. Berikan persembahanmu yang terbaik, berikan perpuluhanmu yang terbaik. Berikan pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan yang terbaik. Janda miskin, Tuhan nggak melihat nominalnya 2 peser, kecil dibanding orang-orang kaya pada waktu itu. Tapi Tuhan mencatat persembahannya diterima, ya. Karena dia memberi seluruh kehidupannya. Tuhan senang ketika kita memberi yang terbaik. Amin. Bukan yang sisa-sisa. Coba kita buka di Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ke 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 10. Boleh tolong buka yang di bahasa Indonesia masa kini nggak? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Saya bacakan kepada kita semua bahasa Indonesia masa kini ya. Hormatilah Tuhan, nggak apa-apa, kita lihat teks di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bahasa Indonesia masa kini di translatornya sangat baik sekali, sangat luar biasa. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan melimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau debat-debatan tentang kita perlu nggak sih kasih perpuluhan? Kita perlu nggak sih? Bukan soal berkatnya nanti yang akan kita terima. Bukan soal kutuknya nanti akan kita terima kalau kita nggak kasih.
karena kita sudah tidak di bawah kutuk, ya. Tetapi perpuluhan saja, ya, dikatakan itu adalah persembahan, 1/10 aja, itu adalah persembahan yang terbaik sebetulnya. Ya, kalau kita setia saja membawa perpuluhan kita, itu sudah yang terbaik. Apalagi, ya, kalau kita menyerahkan semuanya. Tetapi kalau 10% aja, puluhan aja, kita tarik-tarikan sama Tuhan. Tuhan, ini kan saya perjanjian baru, nggak perlulah saya kasih. Banyak paham, banyak doktrin atau apapun yang mengajar, nggak perlu kasih persembahan apalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik. Kalau 10% saja kita tidak bisa mempersembahkan, mustahil kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita. Mustahil, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Logika kita masih main, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Sorry, kalau hari ini mungkin agak keras, tapi ini untuk saya juga. Untuk saya pribadi, saya mau belajar, saya mau taat, apa yang saya harus sampaikan kepada kita semua. Supaya apa? Bukan supaya, bukan ada titipan pesan dari Pak Gembala atau penatua atau apa-apa. Tidak. Enggak. Saya sedang terus merenungkan, terus mempraktekkan. Bapak Ibu Saudara, terus mempraktekkan dan luar biasa Tuhan kita. Ya. Bentuk kita mengasihi adalah pemberian kita. Salah satu bentuk kita mengasihi adalah pemberian kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mustahil kita bilang kita mengasihi tapi tidak pernah kita beri apa-apa. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia beri yang terbaik. Bapa beri yang terbaik, anaknya. Tidak ada yang lebih berharga dari anaknya. Dia sudah berikan buat kita. Berarti apa? Tuhan itu kalau beri yang terbaik. Bukan beri yang sisa-sisa atau yang setengah-setengah lah, yang seadanya. Beri semuanya itu yang terbaik. Amin. Kita bisa memberi yang terbaik karena ada kebaikan hati Allah. Karena kita terus merenungkan. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Anaknya mati di kayu salib. Itu bukti bahwa Bapa sudah memberikan yang terbaik buat kita. Lukas 7. Ayo kita belajar lagi. Lukas 7. Suatu cerita yang memberkati, ya, saya mau bagikan. Lukas 7 ayat 36 sampai agak panjang, saya bacakan kepada kita semua. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ketika di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perhatikan ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu.
Sahut Simon, katakanlah guru. Ya, Tuhan tahu ya, ada yang lagi berkecamuk di hati orang Farisi, seorang Farisi. Ya. Lalu Yesus berkata pada Simon, muridnya, ada 2 orang, ayat 1, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak yang dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan cerita ini. Ya, ketika orang yang merasa dirinya nggak layak, ya, mempersembahkan sesuatu. Ya. Mungkin bagi orang lain itu adalah persembahan yang konyol, persembahan yang boros, memboroskan ya. Minyak wangi pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Ya, seharusnya tidak dibuang-buang seperti itu. Tetapi orang wanita berdosa ini merasa bahwa yang datang adalah seorang yang sangat berharga, sangat luar biasa, sangat terhormat. Makanya dia merasa dirinya berdosa, enggak layak. Dia berikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kepada siapa kita memberi, pribadi yang sangat luar biasa. Mungkin kita beri perpuluhan kepada Bapak Gembala. Kita mungkin memberi persembahan kepada gereja, ya, untuk operasional gereja. Ya. Kita memberikan persembahan misi untuk kegiatan misi, untuk kegiatan yang kita bisa memberkati orang lain, ya, beri sembako dan sebagainya untuk memberkati hamba-hamba Tuhan saat ini. Kayaknya kita lihat kok orang lain yang terima. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita sedang memberkati Tuhan. Tuhan sebenarnya yang pertama kali. Kita memberikan yang terbaik, dia tahu hati kita. Bukan karena bonus yang akan kita terima, berkat yang balik kepada kita. Kalau itu pasti, ya. Tapi jangan tunggu itu. Jangan tunggu berkat yang balik kepada kita. Tapi biarlah hati kita limpah dengan kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Perempuan berdosa ini, ya, perempuan yang merasa bahwa dia tidak layak menerima kasih karunia. Ya, sehingga apa? Dia mempersembahkan yang terbaik. Kalau kita merasa kita tidak layak, seharusnya saat kasih karunia datang di dalam hidup kita, yang keluar adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jangan beri yang sisa-sisa. Jangan beri yang seadanya. Berilah yang terbaik. Amin. Kita mau sama-sama belajar. Beri yang terbaik. Mari kita sama-sama katakan, saya mau belajar untuk memberi
yang terbaik. Karena yang kita beri, pertama-tama yang terima adalah Tuhan. Tuhan. Kalau kita memberi dengan satu kerelaan, ya, dengan satu sukacita, dengan satu ketulusan, karena kasih kepada Tuhan, karena bentuk iman kita memberi perpuluhan itu bentuk iman kita loh Bapak Ibu Saudara. Bentuk iman kita menyandarkan keuangan kita, penghidupan kita, ekonomi kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita dengan setia mengembalikan apa yang Tuhan punya, sebetulnya berkat itu bukan punya kita, gaji itu bukan punya kita, itu hanya sarana saja. Tapi Tuhan tahu siapa yang setia. Tuhan tahu kedalaman hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan nominalnya, tapi kesetiaan kita. Ya, Tuhan tahu iman. Di mana kita menaruh iman kita. Apakah kepada gaji kita, penghasilan kita, bisnis kita, atau kepada Dia? Ya, beri yang terbaik. Kalau sekarang lagi marak investasi di mana-mana, ya, saham lah, ya, reksadana lah, itu baik. Tapi ada satu ayat yang sangat luar biasa ternyata. Kita bisa investasi di kerajaan surga loh. Saya baru baca dan sangat luar biasa. Coba kita buka di 1 Timotius 6, ya. Biar kita sama-sama tahu. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, terjemahan firman Allah yang hidup, bisa, nah? Bisa ditampilkan? Oh, nggak bisa ya? FYH bisa dong. Ada FYH. Oh ya. Oke. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap, melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup, yang dengan limpahnya selalu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau kita mau menikmati kasih karunia Tuhan, jadi ganti dulu ya, kalau kita mau menikmati kasih karunia Tuhan, hendaknya kita menggantungkan kebanggaan dan kepercayaan kita kepada Allah, bukan kepada harta kita, bukan kepada uang kita. Amin. Ya. Ayat 18. Beritahukan supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan baik. Mereka wajib menjadi kaya dalam apa? Perbuatan-perbuatan baik. Dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan. Selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka. Ingat Bapak Saudara, berkat yang kita terima ada porsinya untuk orang lain. Ada bagian untuk orang lain. Amin. Jadi bukan kita habiskan untuk diri kita sendiri. Prinsipnya cukup untuk diri sendiri, limpah untuk orang lain. Seperti jemaat Makedonia. Ya. Ayat 19. Ayat 19 sangat luar biasa. Yuk, yang suka investasi, saya ajak kita investasi. Ya. Dengan berbuat demikian, dengan berbuat apa? Yang tadi, dengan senang hati memberi kepada orang berkekurangan, bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada kita. Dengan berbuat demikian, mereka akan menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di surga. Wow, itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Penanaman modal, investasi, Bapak Ibu Saudara.
Investasi di dunia ini, investasi apapun ya, saham, reksadana, obligasi, antam atau apapun lah, itu bisa rugi. Bisa rugi. Tetapi dikatakan itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Dan di dunia ini mereka akan apa? Mengalami kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Wow, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara rahasia ini. Ya, mari kita bersama-sama ya, investasikan, tanam modal kita kepada penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Amin. Mau Bapak Ibu Saudara? Kalau investasi di dunia aja kita berani, ayo saya ajak kepada Bapak Ibu Saudara, kita investasikan harta kerajaan surga. Penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya, dikatakan. Wow, luar biasa ya. Sangat luar biasa. Saya sangat diberkati, makanya saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya sangat excited untuk membagikan ini. Kita mau bersama-sama ya, mau sama-sama untuk merasakan menikmati kasih karunia Tuhan ya, mau menikmati kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Ayo investasikan kekayaan di surga. Tanamkan modal kita ya kepada penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita mau belajar. Ayo memberi yang terbaik. Ya, poin yang pertama memberi yang terbaik. Poin yang kedua, kita balik di 2 Korintus tadi 8 ayat. Tadi kita udah baca di ayat yang berapa ya? Oke. Ayat yang ke TSI ya. TSI. Ayat keempat ya sekarang ya. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya kami mengizinkan mereka untuk ikut ambil bagian juga dalam pelayanan yang mulia ini kepada umat Allah di Yerusalem. Ya. Mereka memohon, ya, berulang kali memohon kepada kami, kepada Paulus, supaya kami mengizinkan mereka untuk ikut ambil bagian juga dalam pelayanan yang mulia ini kepada umat Allah di Yerusalem. Ya. Dan waktu kami memberi izin, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang tidak kami sangka-sangka. Di mana sebelum mereka memberi, mereka menyerahkan diri dulu kepada Tuhan. Baru kepada kami rasul-rasulnya. Hal yang luar biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak. Poin yang kedua, orang yang menerima kasih karunia Tuhan, pasti mereka excited. Pasti mereka bergairah untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Ya. Kita di dalam wadah New Life, kita butuh banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh banyak orang. Ya. Kita adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Makanya orang yang menerima kasih karunia Tuhan seharusnya orang ini excited mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, mendesak malahan. Bukan gini, nanti kamu melayani ya. Iya. Oke. Nanti ya, nanti. Jangan diajak-ajak maksudnya. Tapi memberi diri, menawarkan diri. Ya Bapak Ibu Saudara, menawarkan diri.
di dalam pelayanan, mau ikut ambil bagian. Karena kalau kita pelajari orang-orang yang menerima kasih karunia itu sangat luar biasa, giat di dalam pelayanan. Salah satunya adalah Paulus. Benar? Ya, salah satunya adalah Paulus. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 10. Coba kita buka. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Ini udah habis ya waktu saya ya. Sebentar lagi ya. Gak apa-apa ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sama seperti jemaat Makedonia, karena kehendak Allah, mereka mendesak ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Mungkin Paulus bilang, udah nggak usah. Hidupmu juga udah susah, hidup kalian juga udah susah, banyak penderitaan. Jangan kasih lagi, jangan beri lagi, jangan kasih persembahan untuk kalian aja. Tapi mereka mendesak mau ikut ambil bagian pelayanan. Wow. Ini yang dibutuhkan, Bapak Ibu Saudara. Pelayan yang excited, yang mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Karena pelayanan ini butuh banyak orang. Ya, membutuhkan kita satu sama lain. Saya percaya bahwa keluarga New Life adalah keluarga orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Orang-orang yang sudah dewasa di dalam kerohanian, yang makin mau bertumbuh, ya. Jadi firman hari ini mungkin agak tentang kok katanya menikmati, tapi kok saya harus begini, harus begitu. Kita sudah belajar, orang yang sudah menerima kasih karunia, dia nggak tahan untuk tidak memberi. Dia nggak tahan hatinya untuk tidak terlibat dalam pelayanan. Ya. Ada satu kegairahan yang luar biasa. Tadi kita udah baca Paulus, ternyata Paulus nggak sendirian, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, hidupnya luar biasa, itu rekan-rekan sekerja Paulus. Ayo kita buka di Roma 16. Roma 16. Dari perikop ini saja, saya sungguh sangat diberkati, Bapak Ibu Saudara. Roma 16 ayat 1-16. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri, Febe. Ya. Ayat ketiga, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ini adalah teman-teman rekan sekerja Paulus, ya. Sampaikan pada Priscilla, Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Wow, luar biasa. Bukan hanya Paulus, tetapi Tuhan menempatkan orang-orang yang benar-benar luar biasa, benar-benar all out, benar-benar radikal mendukung pelayanan Paulus. Yang mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka, salam kepada Epen. Nah itu saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus, jiwa pertama, ya. Salam kepada Maria, dikatakan apa? Yang telah bekerja keras untuk kamu. Ya, bukan orang-orang yang biasa-biasa aja. Bukan orang-orang yang santai lah udah terima kasih karunia, ya. Enggak, tapi bekerja keras, mempertaruhkan nyawa, yang membantu orang. Ayat 7, salam kepada
Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Ya, bukan saja sahabat-sahabat yang datang kepada Paulus saat Paulus diberkati, tetapi sahabat-sahabat yang selalu ada di dalam segala keadaan, ya, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul. Mereka bukan orang-orang yang nggak ada kerjaan. Mereka bukan orang-orang yang nggak ada jabatan, tetapi orang-orang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Wow, luar biasa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, teman sebangsa. Salam kepada mereka termasuk isi rumah Natius yang ada di dalam Tuhan. Ayat 12, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ya, bekerja membanting tulang. Bukan bekerja biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara. Salam pada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang juga dalam pelayanan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Seharusnya kita juga seperti itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Giat di dalam pelayanan. Giat di dalam pelayanan. Maukah kita belajar pada sore hari ini 2 hal aja? Ketika kita berbicara tentang menikmati kasih karunia. Ada pemberian yang terbaik yang keluar dari hidup kita. Ada kegairahan kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Seperti orang-orang yang luar biasa itu. Kalau kita mau praktekkan, kalau kita mau membuka hati untuk kita renungkan firman Tuhan saat ini, sama-sama kita berpikir bagaimana ya untuk memperbesar pelayanan New Life. Saya mau sumbang ide ini deh, saya mau gini deh, saya mau itu deh. Saya talentanya di khotbah, saya mau deh berkhotbah. Saya talentanya untuk mengajar, saya mau. Pak Gembala, saya mau mengajar, saya mau belajar deh. Kalau semuanya kita berfungsi dengan luar biasa, setiap anggota ya punya fungsi masing-masing. Kalau kita bersinergi, saling membantu, pasti sesuatu yang besar terus terjadi. Pelayanan akan terus berkembang, bukan hanya di Batam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, karena kita mengimani New Life itu bukan hanya di Batam, kota-kota bahkan bangsa-bangsa, ingat itu. Kota-kota bahkan bangsa-bangsa, kita perlu semua kita bersinergi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu saling membantu. Jangan kalau dikasih pelayanan, nanti dulu deh, nanti. Saya nggak pasti, saya nggak bisa. Tidak ada lagi. Malam sore hari ini kita mau belajar. Kita adalah orang yang nggak layak terima kasih karunia, tapi kita terima kasih karunia Tuhan. Kita mau excited. Kita mau memberi yang terbaik. Kita mau memberikan perpuluhan, persembahan. Kita mau membantu orang lain. Kita mau memberi yang terbaik. Dana kita, bukan hanya dana kita, tenaga kita mau bantu. Pikiran kita, perasaan kita mau bantu Bapak Gembala kita. Bersama-sama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sorry kalau mungkin cara menikmati kasih karunia sore hari ini berbeda. Ya, kayak usaha kita. Bukan usaha kita untuk membalas, bukan. Tapi seharusnya itu yang keluar dari hati orang yang sudah menerima, hati orang yang tidak layak menerima kasih karunia. Seperti orang perempuan berdosa itu, dia merasa nggak layak. Makanya sesuatu yang berharga menurut orang lain,
menurut dia nggak berharga karena apa yang dia urapi adalah raja. Yang diurapi adalah raja, dia tahu. Ya, nggak peduli orang mau berbicara tentang dirinya, mungkin waktu dia datang aja dia sudah melawan segala keterbatasan apa ya? Kan dia kan orang berdosa ya. Dia sudah melawan semuanya itu. Dia mau nggak peduli orang mau anggap dia apa, orang mau bicara tentang dia apa. Yang penting saya ketemu sama raja, saya mengurapi, saya mau memberikan yang terbaik. Saya mencium kakinya, menyekanya dengan rambut. Itu adalah bentuk bentuk rasa syukur wanita berdosa ini menerima kasih karunia. Hendaklah kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kehidupan kita seperti itu di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Ayat penutup, Maleakhi 3. Ayat yang 13 sampai 18. Saya mau bacakan di firman Allah yang hidup. Ya. Selama ini perkataanmu kasar dan sikapmu tinggi hati terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kami berkata, manakah dari perkataan kami yang tidak layak tentang engkau? Ini perjanjian lama sih. Dengarkanlah, kamu telah berkata, bodoh sekali menyembah Allah dan menaati Dia. Apa gunanya menaati hukum-hukumnya dan bersedih hati serta berkabung karena dosa-dosa kita? Mulai sekarang kita akan berkata, berbahagialah orang yang tinggi hati. Karena orang-orang yang melakukan kejahatan akan makmur dan orang-orang berani menentang Allah agar menghukum Dia akan bebas dari hukuman. Ayat 16. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Dia sering berbicara mengenai Dia di antara mereka sendiri. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mendengar semua itu. Ya, mungkin kita juga berkata, ngapain sih capek-capek? Kan udah terima Tuhan, sekali percaya tetap percaya, sekali selamat tetap selamat. Ngapain capek-capek lagi memberi yang terbaik? Ngapain sih capek-capek lagi melayani? Ya, korban perasaan, waktu, tenaga, bla bla bla. Ya, ngapain sih? Toh dosa kita sudah diampuni. Ya, benar. Tetapi dikatakan gini. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Dia sering berbicara mengenai Dia di antara mereka sendiri. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mendengar semua itu. Ia mempunyai sebuah buku peringatan yang berisi nama orang-orang yang takut akan Dia dan yang selalu menghormati Dia. Ayat 17. Mereka akan menjadi permata-permata kesayanganku. Pada hari aku mengumpulkan orang-orang milikku, demikian firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan mengasihani mereka. Dan aku akan mengasihani mereka seperti seorang ayah mengasihani anaknya yang taat dan mengenal kewajiban. Ayat 18. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Maka kamu akan melihat terhadap orang benar dan orang jahat. Terhadap orang yang setia melayani Dia dan yang tidak. Bapak Saudara, nantinya ada perbedaan. Orang yang setia melayani Tuhan dan yang tidak. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat orang jahat aja mujur, orang jahat aja, orang nggak percaya Tuhan aja diberkati, jangan kita iri. Jangan kita membandingkan hidup kita kepada mereka. Karena nama kita sudah dicatat.
Kita adalah permata-permata kesayangan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang selalu diingat Tuhan. Ada perbedaan pastinya. Orang yang setia melayani Dia dengan yang tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, orang yang nggak layak, orang yang bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Karena kita sudah menerima yang terbaik, bukan karena untuk mendapatkan yang terbaik. Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, hendaklah yang terbaik itu yang keluar dari hidup kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bisa memberi yang terbaik. Mari kita bisa giat ya di dalam pekerjaan Tuhan. Melayani bersama-sama sampai akhir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih lagi. Roh Kudus akan menjelaskan lebih lagi kepada kita semua dan menggerakkan hati kita untuk terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Itulah yang bisa saya bagikan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya, Yen. Ada banyak hal yang baru yang ditambahkan, pengertian yang lebih dalam dibukakan atas setiap kita. Bahkan kalau saudara sadar, kelihatannya yang saudara lakukan, tapi itu sangat diperhitungkan Tuhan. Dan saudara menerima jauh melebihi daripada apa yang saudara dapat pikirkan dan bayangkan. Saudara mau tahu contohnya? Tadi waktu di khotbah saya teringat sebuah ayat. Coba buka Matius 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40. Lihat yang terjemahan sederhana Indonesia biar lebih jelas. Matius 10 ayat yang ke-40. Di sana. Nanti kita akan merenungkan lebih dalam lagi. Belajarlah untuk lebih peka terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Belajar untuk kita lebih menyadari kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Oke, Matius 10 ayat 40 yang terjemahan saudara Indonesiana, TSI. Oke. Dalam pandangan Allah, orang yang menerima kalian sebagai utusanku dianggap sama seperti menerima aku secara langsung. Dan siapa yang menerima aku berarti menerima Allah yang mengutus aku. Jadi waktu saudara melayani orang-orang benar, orang-orang percaya hamba-hamba Tuhan, kayak orang tua saya dulu, kalau ada hamba Tuhan datang selalu dilayani, diberi minum, dan diberkati dan sebagainya, saudara, ternyata yang cukup mengejutkan, kita sedang melayani Allah. Makanya persepuluhan, persembahan, dan sebagainya, manusia fana yang menerimanya. Tapi sesungguhnya Allah yang menerimanya, bukan sekedar manusia fana. Kemudian ayat 41 ini yang luar biasa juga. Siapa yang menyambut seorang nabi karena dia menyadari bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Waktu saya baca ini, saya jadi sadar, jadi terkejut. Luar biasa sekali. Ketika kita menyambut seorang nabi, kita menerima berkat nabi. Sekalipun kita bukan nabi, kita mensupport kehidupan nabi itu. Dan siapa yang menyambut orang benar karena dia menerima orang benar, dia akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada orang-orang benar. Lihat, luar biasanya ya. Jadi, ayat 42, yang kukatakan ini benar. Siapa yang menolong siapa yang menolong salah satu pengikutku, biarpun itu hanya memberi secangkir air sejuk kepada pengikut yang paling hina, orang itu pasti akan menerima upah dari Allah karena perbuatannya itu. Wow. Waktu saya merenungkan ini tadi, ternyata kalau kita berpikir nabur 10 juta, nuai 100 juta, itu masih terlalu kecil ternyata.
Ternyata Tuhan menyediakan jauh lebih besar ketika saudara memberi waktu, tenaga, pikiran, perasaan untuk melayani. Itu luar biasa sekali, saudara. Tuhan perhitungkan semuanya. Saya bersyukur hari ini kita dibukakan kebenaran firman yang luar biasa. Dan saudara tahu tentang New Life. Kerinduan saya adalah supaya kita semua semakin maksimal dalam Tuhan. Kenapa sih saya buat training pengkhotbah, buat pemuritan, buat ini, buat NLC, buat FC, buat doa pagi? Bukan karena pengangguran, saudara. Sungguh bukan karena pengangguran. Tapi karena satu kerinduan hati untuk melihat keluarga New Life itu bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara benar-benar rindu melayani, saudara berkata, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak punya talenta. Mau diperlengkapi, datang ke saya ajari secara pribadi. Private. Saudara mau private, mau kelas, semua. Oke, kita layani. Dengan satu kerinduan saja supaya saudara itu mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. New Life ada, saya bersama Dan Bugem dan tim inti semuanya ada untuk melayani bersama-sama. Yang membuat kami bersuka cita bukanlah, keuangan New Life sekarang surplus dan sebagainya. Bukan. Itu baik, menyenangkan memang. Tapi yang membuat kami paling bersuka cita adalah ketika kami melihat saudara semua hidup benar dalam jalan Tuhan dalam segala keadaan. Ketika saudara memberi diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara. Di tempat kerja saudara, orang melihat Kristus di sana. Di gereja orang merasakan kehadiran Kristus dalam hidup saudara. Dimanapun saudara berada, orang melihat Kristus. Itulah pelayanan sepenuh waktu. Saudara ingin meningkatkan skill apa? Yuk kita sama-sama belajar. Saya percaya, saudaraku, ini waktu sangat singkat. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, Bapak sebagai gembala, sebagai Bapak rohani butuh bantuan, amat sangat banyak. Di otak saya ini sudah banyak sekali yang mau dilakukan. Saudara. Tapi saya harus nunggu, sabar. Sampai detik ini saya masih berdoa, Tuhan kirimkan saya orang-orang yang punya hati, yang bekerja terus, yang rela menangkap, sekalipun secara materi mungkin kita nggak mendapatkan apa-apa. Ingat kita akan meninggalkan warisan-warisan rohani bagi anak cucu kita. Kita hidup bukan untuk saat ini. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Dan ingat dampak hidup kita itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Makanya family church, suatu yang sangat penting. Tapi seringkali orang tidak menghargainya, tidak menyadarinya. Belajar lebih menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Belajar peka, maka pengucapan syukur itu akan keluar dari hidup kita. Seringkali Tuhan melindungi kita bahkan tanpa kita sadari. Misalkan saudara mau berangkat ke pasar, tiba-tiba Roh Kudus pimpin saudara, jangan ke pasar. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak enak perasaan saudara, nggak pergi, saudara taat sama pimpinan Roh Kudus. Ternyata kalau di sana ada sesuatu yang sedang terjadi. Kalau saudara pergi mungkin terjadi kecelakaan, Tuhan melindungi. Cuman kita nggak sadar, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau rindu. Sangat rindu kita untuk maksimal. Yuk kita jangan ada lagi yang menunggu. Selama ini kadang saya berpikir, masa saya harus nunggu teman-teman semua terus. Tapi enggak. Saya percaya lewat kebenaran hari ini. Tadi juga dalam Roma pasal 16, jujur saja saya barusan waktu yang dibaca tadi saya perhatikan, wah ini luar biasa. Saya nggak pernah menggali, nggak pernah merenungkan itu, saudara. Karena nama-nama aja kan kebanyakan. Tapi ternyata luar biasa, saudara. Saya baru tahu ada seorang yang bernama Febe yang begitu luar biasa kisah hidupnya. Saya biasa kenal orang namanya Febe, tapi saya nggak tahu kisahnya, saudara. Nah tadi tuh, wah saya pikir, oh Tuhan, banyak sekali hal yang belum kita mengerti. Tapi biarlah hari ini Roh Kudus tolong kita. Tolong kita. Kita ini belum mengerti Tuhan apa-apa loh, saudara. Kita pikir pemuritan saat kita sudah bagus. Kita belum mengerti apa-apa. Buat apa semua teori kalau kita tidak hidup di dalamnya? Buat apa semua teori, semua pengetahuan kita, kalau hidup kita tidak berarti, kita tidak memberi, kita selalu berkata, jangan saya, jangan saya, jangan saya, dan sebagainya. Tapi mari hari ini, kebenaran firman menyadarkan kita, untuk kita memberi hidup
bersama-sama. Biarlah kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Kita menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Kita ambil waktu tenang sejenak, kita akan berdoa. Biarlah Roh Kudus bicara dalam hati kita. Mari kita ambil waktu merenung sejenak. Hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita betapa dahsyat kasih karunia-Nya. Bahkan Ia menyediakan jauh yang dapat kita berikan, yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Roh Kudus, seringkali kami kurang menyadari betapa besar kasih karunia-Mu. Sehingga kami hanya hidup untuk diri kami sendiri saat ini, untuk kenyamanan kami. Tapi kami hari ini menyadari betapa besar kasih karunia-Mu yang telah menebus kami yang tidak layak, yang telah memberikan kami harta yang paling berharga, yaitu pribadi Yesus Kristus, yang membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sadarkan terus setiap kami akan kedahsyatan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup bukan untuk mencari kesenangan sendiri buat diri kami lagi. Kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau memberikan hidup kami kepada Engkau dengan cara memberi hidup kepada sesama kami. Baik itu waktu, tenaga, pikiran, perasaan, keuangan kami, dan semuanya. Karena kami tahu apa yang ada dalam dunia ini tidak dapat kami bawa dalam kekekalan. Tapi kalau kami boleh menerima semua yang terbaik di dunia ini, semua semata-mata kasih karunia Tuhan. Untuk kami menggunakannya, untuk memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Dan kami percaya kami menerima upah yang luar biasa dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau melayani Engkau. Kami mau terus diperlengkapi. Mau upgrade diri. Kami nggak mau membatasi diri kami dan pikiran kami. Dan berkata kami nggak mampu, kami nggak bisa. Tapi hari ini kami mau mengejar apa yang sedang Kau berikan dalam hidup kami. Kalau kami boleh melayani itu anugerah Tuhan. Kami tidak akan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan kami akan berusaha yang terbaik untuk kami boleh dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat anak-Mu Yeni yang sudah Engkau pakai untuk menegur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami tentang kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa, yang mendorong kami untuk kami memberi apa yang ada pada kami, memberi diri untuk melayani Tuhan, mengejar kalau kami boleh bisa melayani Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Yeni sekeluarga bersama dengan Kofunik. Panggilan-Mu semakin nyata dan jelas dan mereka semakin jadi berkat bagi banyak orang. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, keuangan melimpah dalam kehidupan Kofunik ini. Kau telah menaruh hati-Mu dalam hatinya. Dapat dipercaya mengelola keuangan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kau limpahkan dengan kemampuan ilahi dalam kehidupan Kofunik ini sekeluarga. Anak-anak mereka, Matthew Meyer, Kau berkati. Menjadi generasi yang melihat teladan dan melayani generasinya dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.